Bapak Ibu Saudara, sebelum saya sampaikan firman Tuhan, saya ini diteguhkan satu hal. Apa yang nanti 10 tahun ke depan akan kita lewati bersama ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita pernah mendengar ada satu, ini yang di dunia ya. Mereka punya komunitas yang eksklusif. Ya. Yang masuk aja orang-orang penting, orang-orang yang memenuhi qualified. Dan mereka menjadi satu klub yang, wah kepingin nih orang masuk klub itu. Karena begitu dia masuk klub itu, kualitasnya beda. Ya pernah tahu toh, ada kelompok-kelompok kalau di dunia. Itu satu kelompok yang eksklusif. Demikian juga di dalam Tuhan. Komunitas kita harus komunitas yang eksklusif tetapi menjadi berkat. Ya. Mengingat hari akhir saudara. Yang baik semakin baik, yang jahat semakin jahat. Akan ada pemisahan antara orang yang beribadah tidak beribadah. Nah saya rindu NCC Internasional, terlebih JKI FLTF Church ini adalah kelompok yang eksklusif. Artinya saudara adalah orang-orang yang berbeda. Orang yang ada di tempat ini akan didengar oleh kota bahwa orang-orang ini punya kualitas rohani yang luar biasa. Mereka adalah intelektual rohani. Mereka adalah punya kecerdasan rohani. Beda saudara. Kita tidak akan dihina nanti 10 tahun ke depan. Katakan amin. Kalau hari ini orang mungkin menghina, ya, mereka mungkin mencibir kita. Mari saya ajak saudara, dengan ketetapan-ketetapan yang saya buat, ya, dengan kedisiplinan yang saya lakukan, itu untuk membentuk. Saya rindu, karena itu yang Tuhan teguhkan ke saya bahwa gereja itu satu komunitas para imam-imam yang sadar betul mereka adalah orang-orang yang mempersiapkan kedatangan Tuhan. Bukan orang sembarang. Sehingga kekristenan itu dinilai sebagai satu keyakinan yang qualified. Dan saya melihat ada gereja-gereja yang membangun qualified-nya luar biasa ada, tapi masih dibuka umum. Dan saya bersyukur tempat ini tidak terbuka umum sebetulnya saudara, karena tidak ada pelang. Jadi siapa yang datang ke sini adalah orang-orang yang memang diteguhkan Roh Kudus, ya, dan mereka mau dipakai Tuhan, mau dibentuk. Nah saya berharap 10 tahun ke depan ini Bapak Ibu Saudara yang benar-benar ada di dalam pelayanan saya, benar-benar saudara sudah sehati, satu roh dengan saya, menjadi anak-anak saya. Maka kita ini akan membuat satu komunitas yang qualified. Itu bukan berarti saudara nanti ada orang kemudian datang pengen jenguk kita, ibadah tidak boleh. Bukan. Tetapi orang-orang yang khusus, orang-orang yang sudah memenuhi qualified yang saya berikan. Nah itulah orang-orang yang spesifik. Dan tidak semua orang bisa masuk kelompok kita. Tapi apa artinya kelompok kalau saudara tidak punya qualified? Yang ngerti katakan amin. Saudara, sekte-sekte itu berkembangnya kuat karena mereka eksklusif. Gereja setan itu kan eksklusif. Gereja setan itu eksklusif. Kenapa bisa nyedot saudara? Kekuatan rohnya. Mereka punya kriteria. Kita bukan supermarket saudara. Dan ada banyak gereja jadi supermarket. Orang bebas lah datang bebas. Tapi sampai hari ini berabad-abad tidak pernah membentuk kesatuan roh yang dewasa. Punya qualified. Nah saya bersyukur diteguhkan Tuhan waktu tadi saya menyembah. Dan saya katakan saya mau Tuhan. Karena yang Tuhan Yesus nilai itu qualified.
bukan kuantitas. Lihat di surat Wahyu ada 7 gereja. Dan di situ kita nanti akan menjadi berkat. Doakan supaya saya terus diberi hikmat untuk membawa saudara merasakan bahwa saudara ada di tempat ini, ada saudara orang-orang yang berqualified. Saudara bangga. Kebanggaan itu tercapai ketika tidak sembarang orang bisa menjadi bagian dari anggota JKI FLTF Church. Maka itu saya akan memilah-milah saudara. Ya, saya berharap apa yang tersisa ini, ya kalau saya bilang tersisa ini karena saudara orang-orang yang memang tahan banting, ya. Bahkan sampai titik terakhir kemarin saya memberi keputusan kalau saudara tidak memberi info ke saya akan remove dari grup WA gembala. Artinya saudara bukan saya gembalakan, keluar. Memutuskan keluar, saya bilang cari gereja di luar. Tidak apa-apa. Kalau kamu mau minta nasihat saya sebagai coach, sebagai guru, oke, tapi saya bukan gembalamu. Saya menasihati banyak orang. Tapi saya sarankan, saya bilang, kalau kamu punya gembala, kalau kamu ada di satu gereja, kamu punya persoalan, datangi gembalamu. Gedor pintunya. Kalau dia tidak bisa kasih kamu kesempatan untuk datang, percuma kamu di situ. Tapi saudara lihat, gereja sudah menjadi restoran. Maka itu mari bersama-sama saya kita bangun tempat ini eksklusif. Ya, supaya orang melihat Anda jemaat di mana? Janti, wow, gak semua orang loh bisa masuk situ. Betul, hanya orang-orang yang terpanggil, terpilih dan setia. Hanya orang yang mau dibentuk. Karena level kita, pengajaran tempat ini udah level paling tinggi. Kenapa? Keimaman, pelajaran keimaman itu tidak ada yang lebih dari keimaman. Tuhan Yesus imam besar agung. Dan kita mengarahkan diri ke keimaman. Saya rindu nanti saya bikin modul. Saya ingin setiap saudara bisa menjelaskan tentang keimaman selama 7 menit. Nanti saya bagikan ke saudara mulai anak muda sampai orang-orang yang dewasa. Dan saudara bisa mempresentasikan selama 7 menit aja. Oke, saya akan bikin panduannya supaya saudara bukan orang-orang yang biasa. Tapi saudara orang luar biasa. Amin. Saudara ngerti. Karena pelayanan keimaman itu pelayanan yang menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Ya, nah di setiap orang nanti saya kasih, pelajari dan sampaikan 7 menit. Jangan malu. Jangan malu karena itu untuk membangun tempat ini. Supaya tempat ini tidak diremehkan orang. Dan saya tidak mau Tuhan Yesus diinjak-injak di tempat ini. Oleh orang-orang yang seenaknya masuk insidentil. Saya tidak mau terima sekarang orang insidentil. Bersiaplah Bapak Ibu Saudara kita menjadi kelompok yang dikhususkan sama Tuhan. Ya, Pak Subari itu datang dari Purwosari. Ya, pengajaran aja datang betul. Ya, dari Purwosari. Orang nanti tanya, Pak Subari anggota mana? Oh, gereja itu yang di Janti itu. Wow, tidak semua loh orang bisa masuk di Janti, betul. Hanya orang-orang yang sudah terpilih, bukan sembarangan. Amin. Jadi saya lebih dahulu minta maaf kepada Bapak Ibu Saudara. Kalau saya harus memberi kriteria yang lebih kencang lagi nanti. Dan saya ingin supaya kita semua tidak terkecuali. Kita akan memerintah, targetnya memerintah, bukan cuma masuk surga. Tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukur, bersyukur
Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Bapa. Ganti Bapa ya Tuhan itu. Umat Tuhan sendiri yang keras juga di rumah. Kasih. Amin. Keras katakan bersyukur. Sama-sama, oh bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidup. Ku sembah Kau Bapa. Katakan amin, tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Oke, terima kasih pemusik. Tepuk tangan buat pemusik yang luar biasa. Yohanes 3 ayat 16. Saya akan berbicara tentang doktrin keselamatan yang benar, ya. Jadi ini seri yang ketiga. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, bersiaplah membangun kelompok yang eksklusif tapi jadi berkat loh ya. Tiap bulan kita sudah memberikan pengobatan gratis, saudara. Saya tidak berbicara biaya, tapi Bapak Ibu Saudara perlu tahu. Antara 2,5 juta tiap bulan, saudara. 2 juta, 2,5 juta. Jadi berkat, saudara. 50 warga. Kelompok eksklusif itu bukan kelompok yang tidak memberkati, tidak. Kita punya klinik. Ambulan kita serahkan. Ada banyak hal yang Tuhan akan kerjakan. Saya melihat sekolah-sekolah yang eksklusif, saudara. Sekolah itu justru yang paling ramai. Karena disiplin. Saya dulu jebolan sekolah yang disiplin. Ya, kepala sekolahnya aja seorang biarawati. Tapi saudara membuktikan sekolah yang disiplin, dia tidak kekurangan murid. Kenapa gereja tidak disiplin? Maka itu Bapak Ibu Saudara, izinkan saya dipilih oleh Tuhan Yesus sebagai gembala. Saya akan melakukan apa yang Tuhan Yesus mau. Apa yang saya lakukan di sini, yang kita lakukan, mungkin tidak lazim seperti yang gereja lakukan. Karena saya mau menjadi gereja yang benar. Sepertinya kita sok sombong paling benar. Tidak. Kami melakukan apa yang Tuhan Yesus dan Allah Bapa mau. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepada yang tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Doktrin keselamatan yang benar itu penting. Kalau saudara tidak yakin selamat, hidupmu goyah. Saudara menjadi orang yang bimbang dan saudara tidak ubahnya dengan orang-orang di luar sana. Kalau keselamatanmu dikatakan mudah-mudahan, bahkan kalau saya tanya hari ini apakah engkau selamat? Tidak tahu Bapak. Maka saudara perlu mempelajari doktrin ini. Yang pertama saudara harus yakin bahwa Allah Bapa berfirman,
setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak binasa. Katakan amin. Berapa banyak saudara yang percaya kepada Tuhan Yesus? Amin. Saudara tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara bukan percaya kepada Allah loh ya. Di luar sana percaya kepada Allah. Tapi ini percaya kepada Tuhan Yesus putranya yang tunggal. Karena itulah kehendak Allah. Jadi doktrin keselamatan yang benar, yang pertama Bapak Ibu Saudara harus yakin bahwa saudara tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, bagaimana seorang bisa percaya? Tolong saya carikan ayat. Tulis aja ditarik oleh Bapa. Jika seorang tidak ditarik oleh Bapa, dia tidak bisa datang kepada Tuhan Yesus. Ini doktrin dulu supaya saudara mengerti. Yohanes 6:44, hafal Yohanes 6:44. Hafalin saudara. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa mengerti doktrin keselamatan, sekalian saudara akan mengerti tentang siapakah Allah itu. Amin. Tahu saudara Allah orang Kristen siapa? Kalau tidak ditarik oleh Bapa, Bapa siapa? Bapa yang mengutus ini. Makanya lagu tadi kalau orang yang punya aliran Jesus only tidak bisa nyanyi lagu itu. Masa Yesus mengutus Yesus? Gimana? Katakan amin. Makanya WL semua pendoa, saya harus doktrin Anda tentang kebenaran ini. Kita tidak ikut aliran siapa, tidak ikut doktrinnya siapa. Mau bapak-bapak yang dulu zaman dulu mau ngatakan ini teorian, tidak, kita belajar dari Alkitab dan kita hanya mengikuti iman para rasul. Dan itu sudah ditetapkan oleh Bapak Gereja, iman rasuli. Tidak usah aneh-aneh. Kita harus mengerti ketika saudara datang ke tempat ini, Anda menyembah Bapa melalui putranya Yesus Kristus, amin. Dan kita meninggikan Tuhan Yesus bagi kemuliaan Bapa. Karena Bapa ini yang punya peran. Jika saudara tidak ditarik sama Bapa kepada Tuhan Yesus, saudara tidak mungkin bisa mengaku Yesus adalah Tuhan. Dan ia akan dibangkitkan pada akhir zaman. Jadi Bapak Ibu Saudara, hal yang pertama yang saudara harus mengerti bahwa keselamatan di dalam kekristenan itu pasti. Ya. Ketika Bapak Ibu Saudara percaya menerima Tuhan Yesus, itu karena apa? Karena saudara ditarik sama Bapa. Orang-orang Kristen yang punya anak mengerti enggak? Belum. Tapi oleh iman orang tuanya mereka mendapatkan yang namanya kasih karunia. Ya. Anak-anak ini semua diselamatkan. Saya belum berbicara lebih lagi, masih ada poin 2. Ini pertama saudara harus yakin benar. Sebab kalau kekristenan tidak memberi kepastian keselamatan, berarti sia-sialah kita percaya Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara mengerti, bisa percaya kepada Tuhan Yesus itu karena ditarik sama Bapa. Bersyukur enggak Bapak Ibu Saudara? Ditarik kemana? Kepada Tuhan Yesus. Maka itu dikatakan dalam 1 Korintus berapa itu? 1 Korintus 3 mungkin ya, cari. Tidak ada seorang pun yang bisa mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Rohnya Bapa itu. Mimpi, yes, Korintus pastinya di sana. Apa 1 Korintus 3 ya itu. Jadi Bapak Ibu Saudara tidak bisa seorang dipaksa untuk percaya Tuhan Yesus. Penginjilan yang benar tidak memaksa orang.
Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Bapa dapat berkata terkutuklah Yesus. Tidak mungkin. Jadi kalau ada saudaramu, orang tuamu, kakakmu, iparmu, mertuamu, familymu dan berkata terkutuk Yesus, jangan marah saudara. Karena mereka tidak memiliki roh Allah. Sampai di sini mengerti ya? Saya perlahan-lahan dan saya berharap saudara jangan tidur. Sampai tidur tak datangi loh saudara. Saya kelihatan loh dari sini, ya. Karena saya mau Anda ngerti dan saya tidak akan bosan mengulangi. Kalau orang tidak punya Roh Kudus, dia tidak mungkin mengaku Yesus adalah Tuhan. Tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, statement inilah doktrin keselamatan. Jaminan keselamatan kita mulut saudara mengaku Yesus adalah Tuhan. Itu bukan pekerjaan saudara. Itu ada pekerjaan Roh Kudus. Amin. Maka itu ayat inilah yang saya pegang. Tidak semua manusia memiliki Roh Kudus. Jadi tidak semua manusia punya Roh Allah. Tidak. Tandanya apa Pak? Kalau mereka punya Roh Allah, mulut mereka akan mengaku Yesus adalah Tuhan. Dari sini saudara harus bersyukur. Sebagaimana Rasul Petrus, tolong cari ayatnya di Matius ya. Ketika Tuhan Yesus berkata, menurut kamu siapakah aku ini? Sebab orang lain berkata, engkau Elia, Yeremia dan nabi-nabi. Tapi Tuhan Yesus berkata, menurut kamu siapa? Petrus berdiri dan berkata, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Ya, jawab Petrus, Mesias dari Allah. Matius saja, yang surat Matius. Engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup dan Allah berfirman. Tuhan Yesus berfirman. Petrus, bukan kamu yang berkata-kata, tetapi Bapakku yang berkata-kata kepadamu. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Tuhan Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan siapa? Bapakku yang di surga. Katakan amin. Jadi betapa berharganya kita. Amin. Saudara dipilih bukan keinginan saudara. Memang kita lahir mungkin dari keluarga Kristen. Bersyukur kalau yang bukan dari keluarga Kristen, mereka lebih ngerasa. Ya. Beberapa saudara yang dari keyakinan lain dulu, Anda akan merasa betapa berharganya. Maaf, 1000 maaf. Yang dari keluarga Kristen, justru mereka tidak menghargai. Karena mereka sudah keturunan. Apakah keturunan itu bisa diselamatkan? Belum tentu. Lo tadi katanya Bapak kalau ngaku Yesus Tuhan pasti selamat. Betul, tapi belum selesai saya. Nanti saya akan buka doktrin keselamatan, percaya itu apa. Apakah sekedar hanya saudara berkata, ya saya percaya Tuhan Yesus. Kenapa? Ya karena kamu Kristen toh. Kalau kamu bukan Kristen bagaimana? Dan apakah kamu memang Kristen? Bapak Ibu Saudara, orang yang mengaku Yesus adalah Tuhan, itu surga terbuka atas orang itu. Dan Bapak Ibu Saudara harus ngerti benar tentang ini. Bukan saudara, saya tidak pernah berpikir menjadi Kristen.
Maka itu saya tidak peduli dengan denominasi Kristen ribuan di seluruh dunia, mungkin 30.000 denominasi. Aku enggak peduli, saudara. Enggak peduli artinya gini loh. Saya itu berpatokan hanya kepada kebenaran firman. Dan saya berdoa mudah-mudahan semua denominasi nanti mereka akan duduk bersama Tuhan Yesus. Karena tidak semua gereja berkenan. Ada di surat Wahyu, jelas ada di surat Wahyu. Maka supaya kita bisa fokus pelayanan kita, maka kita harus mengerti kebenaran demi kebenaran. Jadi Bapak Ibu Saudara, hal yang pertama saudara harus mengerti bahwa keselamatan di dalam kekristenan itu adalah pasti, karena tidak semua orang bisa mengaku Yesus adalah Tuhan. Karena orang yang mengaku Yesus adalah Tuhan, mereka memiliki Roh Kudus. Maka itu 1 Korintus 3 ayat 16 berkata, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu bait Allah. Bait Roh Kudus. Di mana Roh Kudus diam? Di dalam kamu. Katakan amin. Hal yang pertama yang saudara harus sangat-sangat yakin bahwa saudara sudah diselamatkan. Karena ketika Bapak Ibu Saudara percaya kepada Tuhan Yesus, maka semua dosamu dari kecil sampai engkau hidup sudah selesai. Orang bertanya, bagaimana dosa yang nanti kita lakukan? Berbeda. Salib Kristus menanggung dosa. Memang dosa asal. Karena saudara tidak mengerti kebenaran. Jadi sebelum saudara mengerti kebenaran, dosamu itulah yang ditanggung Tuhan Yesus. Tapi setelah kau ngerti kebenaran, engkau yang menanggung. Dan itu ada tanggung jawabnya. Tidak bisa orang berkata, Pak saya sudah diselamatkan dan kemudian saya berdosa dan saya pasti selamat. Itu bohong. Sekarang mengerti ya? Itu bohong. Makanya mencetak orang-orang yang tidak takut Tuhan. Mencetak orang-orang yang kurang ajar sama Tuhan. Bisa mengerti? Tidak menghormati sama sekali hukum Allah. Dan itu sudah terjadi. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, biar kelompok kita menjadi kelompok eksklusif ya. Karena itu yang dikehendaki oleh Tuhan Allah kita. Buka Yohanes 3 sekarang. Saya tunjukkan buat Bapak Ibu Saudara. Atau maaf, Yohanes 3 tadi ayat yang 17. Ya, ayat 17 dulu. Karena Yohanes 3 ini dimulai dari nanti di ayat pertama itu tentang kelahiran baru. Kalau Bapak Ibu Saudara menyadari tentang hal ini, maka saudara akan berbeda hidup saudara. Hidup agamamu juga berbeda. Walaupun saya yakin saudara dengan penjelasan saya 1 jam ini saya ngerti belum tentu kok saudara bisa mengerti semuanya. Tapi saya berharap Roh Kudus akan membuka mata kita khususnya saudara yang sudah dewasa. Supaya saudara juga hati-hati dan saudara menjadi orang-orang yang semakin bersemangat. Doktrin kekristenan yang benar membuat kita on fire. Membuat kita ngejar Tuhan. Doktrin kekristenan keselamatan yang salah membuat Anda loyo. Anda tidak punya effort, Anda tidak punya usaha, Anda tidak mau berkorban. Karena saudara pikir buat apa berkorban, buat apa ibadah, wong sudah selamat. Bayangin, ada pengajaran yang mengatakan doktrin keselamatan bahwa untuk apa ibadah kalau kita sudah selamat? Untuk apa ibadah? Apa suka-suka kita? Tidak, nggak bisa saudara. Nanti saya jelaskan pelan-pelan ya, sebelum perjamuan kudus. Maka itu saya ingatkan dengar. Perjamuan kudus
kita harus lakukan berbeda dengan gereja-gereja lain. Saya nggak ngerti dulu saudara, perjamuan kudus dengan enaknya orang ngangkat padahal dia zina. Dengan enaknya ngangkat padahal dia sama sekali nggak peduli dengan gereja. Kok ngangkat perjamuan kudus? Kok berani? Saya nggak ngerti saudara. Tapi hari ini saya ngerti. Maka itu Bapak Ibu saudara, perjamuan kudus diadakan sebulan sekali. Harusnya tiap hari saudara. Karena itu memperingati. Amin. Memperingati pengorbanan Tuhan Yesus ini loh. Kalau saudara melakukan perjamuan kudus, Anda sadar kamu selamat. Katakan amin. Karena pengorbanannya. Bisa ngerti ya? Karena itu memperingati saudara. Kalau memperingati harusnya every day. Tiap hari harusnya kita memperingati. Maka itu kalau ada perjamuan kudus ini ya, pakai kesempatan ini bertobat. Bukan menjadikan saudara ketakutan. Karena saya katakan kepada Bapak Ibu Saudara, efek dari perjamuan kudus tanpa pertobatan membuat orang ini semakin hancur hidupnya dan semakin terpuruk dengan dosanya dan tidak bisa lepas-lepas. Itu yang dikatakan di Alkitab seperti Yudas, kesetanan. Terus bagaimana Pak? Lebih baik saya nggak terima dulu. Kalau kamu nggak terima perjamuan kudus berarti kamu belum selamat. Bisa ngerti? Orang yang terima perjamuan kudus dia tahu dia sudah diselamatkan. Haleluya. Jadi kalau perjamuan kudus Anda terima, minta ampun. Saudara tahu apa yang gak benar dalam hatimu. Saudara tahu benar. Ada hal-hal yang mendukakan Tuhan. Perbuatan daging, semua ketamakan, kesombongan, iri hati. Ada dua dosa, dosa mendatangkan maut dan dosa tidak mendatangkan maut. Dua-dua selesaikan saudara. Karena dosa yang mendatangkan maut tidak mungkin masuk surga. Salah satunya adalah ketika saudara tidak mau mengampuni orang. Yang kedua, Anda berzina. Hati-hati, percabulan. Perjinan tidak membuat saudara masuk surga. Pemburit LGBT, hati-hati. Ini tidak bisa. Pembunuh, penyembah berhala, itu tercatat di surat Wahyu. Pencuri, tidak bisa masuk surga. Koruptor tidak mungkin bisa. Ini dosa mendatangkan maut loh saudara. Jangan sentuh. Ngerti? Makanya kenapa saya bilang saya tidak peduli dengan denominasi lain. Ada denominasi yang tidak mengajarkan ini. Ada. Lihat saja di kantong-kantong Kristen. Mabuk-mabuk tuh. Main wanita tuh. Siapa yang mau berdiri di sana? Makanya waktu Jack Lee pulang, Jack Lee harus berdiri. Harus mau disalib seperti Tuhan Yesus. Siapa yang berani dobrak setiap hal yang tidak sesuai firman? Siapa yang berani? Siapa yang berani korban nyawa? Tuhan Yesus dibunuh bukan oleh orang non-Yahudi. Dia dibunuh oleh orang Yahudi. Ngerti? Tuhan Yesus orang Yahudi. Keselamatan datang dari Israel. Tuhan Yesus datang sebagai keturunan suku Yehuda. Siapa yang bunuh dia? Bukan agama lain, bukan bangsa lain, tapi bangsanya. Katakan salibkan dia. Dengar saudara ke depan, kau akan mati oleh karena orang yang berKTP Kristen. Musuhmu saudaramu. Mengerti? Musuhmu adalah bisa gereja sebelah. Jelas tidak mungkin orang yang membunuh itu di luar kita. Kalau Anda tidak berani berdiri,
kebenaran tidak akan keluar. Gereja belum selesai, saudara. PR kita besar. Makanya minta panjang umur. Amin. Saya punya kesempatan masih 30 tahun lagi sama saya. Amin. 30 tahun lagi saya umur 85. Tapi kekuatan saya seperti 40 tahun sebelum Tuhan Yesus datang. Tapi kalau besok saya dipanggil oleh Bapa harus pulang, saya pulang membawa nubuatan. Suara saya sudah keluar. Katakan amin. Maka itu kemarin saya sampaikan di rapat Zoom. Ada seorang hamba Tuhan, saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara supaya saudara menjadi kelompok yang eksklusif bersama saya. Banggalah. Banggalah saudara. Kalau perlu kita punya kartu, ID card. Dan tidak semua orang bisa masuk. Dia harus melalui pintunya saya dulu. Ke depan akan saya pakai itu saudara. Saya mau tanya, apa kamu sungguh-sungguh di sini? Mau giat enggak? Tidak Pak, cari gereja lain. Pak Bibi, harus titik tambah entek Pak. Ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa, saya sungguh enggak apa-apa saudara. Swear. Sungguh. Karena saya tahu apa yang Tuhan kehendaki. Walaupun daging saya mengoyak saya juga. Kamu bodoh. Coba dari 2012 kamu sabar. Kayak gereja AB, gak usah aneh-aneh. Hari ini jemaat yang kamu gembalakan 1000 lebih. Itu daging saya saudara. Tapi saya tahu daging saya setan kamu. Keluar. Itu. Ya saudara, apakah saudara pikir saya tidak mengalami serangan? Saya bilang gereja ini bukan restoran, gereja ini bukan warung. Kalau warung saya cari untung. Kalau ini supermarket saya cari untung, saya harus melayani ramah. Hai ibu, wah sanggulnya baru ibu ya, luar biasa. Ya ini ada produk baru ibu, ya. Ini odol yang tidak perlu ibu pakai sikat. Jadi kasih aja nanti nyikat sendiri. Luar biasa ibu, seneng saudara, seneng. Jadi sambil tidur males gitu ya, saudara tidur nyikat sendiri. Apa itu saudara? Kalau saya mau lakukan itu saudara, Pak Adi itu sudah bilang, Pak Febi kapasitasmu di atas 1000. Tahu Pak saya. Tapi saya tidak mau. Karena saya tidak mau ikut-ikutan. Karena saya lebih melakukan kehendak Tuhan daripada manusia. Pertobatan saya benar dari Tuhan. Keluarnya saya dari denominasi ya, dari Tuhan. Tidak mungkin saudara saya ini orangnya gampang keluar. Tidak mungkin. Tapi kalau saya harus lakukan sampai hari ini Ebenezer saudara. Tuhan itu menolong. Karena dia hidup. Bapa itu hidup dan Tuhan Yesus hidup. Roh Kudus itu selalu menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Bukan separuh. Katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara ya. Memang saya lambat saudara, pelan-pelan karena ini penting. Maka itu kalau saudara insidentil di sini. Udahlah nanti ngomong sama saya di kantor atau WA saya. Pak saya nggak sanggup Pak di sini. Nggak apa-apa saudara, saya ikhlas ngelepas saudara. Kecuali saudara mengikuti lewat live streaming walaupun tidak hadir, sungguh ada orang beberapa. Sungguh saudara, saya ikhlas. Tidak usah takut dengan saya. Saya tidak akan marah dengan saudara. Saya ikhlas. Yang saya cari orang yang sungguh-sungguh, bukan suam-suam kuku. Kalau Anda suam-suam kuku, Tuhan Yesus katakan, aku muntahkan kamu.
Kamu dingin atau panas? Dingin sekali dong. Panas sekali. Amin. Ya, ini ayatnya. Pegang ini. Ini yang menjadi doktrin keselamatan yang benar. Artinya dingin itu gini loh. Serius gitu loh. Ibadah ya ibadah. Digembalakan yang digembalakan gitu. Itu bukan serta-merta kemudian seperti yang saya katakan saudara harus tinggal di sini. Tidak. Tapi serius gitu loh. Saya tahu kok orang serius. Pak, Selasa aku gak bisa ya Pak. Karena ada kepentingan. Saya percaya. Karena mungkin Anda adjustment gak bisa. Orang yang serius itu gak gampang saudara. Kalau perlu dia cari hari lain. Oh ada hari lain kok. Senin ada, Rabu ada, Jumat ada. Sabtu ada masih. Kenapa selalu pada hari itu kamu pilih? Gak bisa Pak, mepet. Silakan. Tidak apa-apa saya. Katakan amin. Saya baca kok. Bentar. Oh haleluya. Seorang yang bernama William J. Seymour 1909. Dia katakan begini, 1909 loh saudara ya. Dalam 100 tahun yang akan datang, akan ada kebangunan rohani lain seperti yang terjadi di Azusa. Jadi Azusa itu satu kebangunan di mana orang itu bisa sujud-sujud menyembah. Karena ada keluarga yang waktu itu tiap malam mengadakan ibadah bersama-sama dengan kelompoknya. Bahasa Rom menyembah, Tuhan hadir. Itu orang-orang di parkiran, tukang parkir bisa tobat saudara. Itu kebangunan Azusa Street. Roh Tuhan bekerja. Karena apa? Karena ada orang yang sungguh-sungguh. Lah saya rindu, Janti ini harus sungguh-sungguh. Kalau ini sungguh-sungguh saudara, roh Allah bekerja. Bisa ngerti? Orang tuh bisa datang sendiri, Pak, aku ngelihat Tuhan Yesus jalan ke tempatmu, Pak. Saudara, hari ini itu hilang. Kenapa? Karena jemaat sudah mementingkan kepentingannya sendiri. Azusa Street tidak saudara, mereka kumpul tiap malam doa nangis jiwa-jiwa ya Allah. Saudara, siapa yang mau? Saya yakin Tuhan Yesus menemukan kita. Saya yakin Tuhan menemukan kita saudara. Saya yakin Tuhan menemukan saya. Kalau saya tidak dipatok oleh hal ini, saya nggak akan bisa bicara tentang kebenaran. Dalam 100 tahun yang akan datang akan ada kebangunan rohani lain seperti yang terjadi di Azusa dan kemuliaan Shekinah akan kembali. Kemuliaan Shekinah itu yang terjadi di Bait Allah saudara. Itu turun saudara. Waktu Azusa Street. Dan kegerakan Allah tersebut akan lebih besar dan lebih luas dari yang terjadi di Azusa. Tidak hanya terjadi di satu tempat atau kepada beberapa orang saja. Melainkan akan menjangkau seluruh dunia dan kegerakan itu tidak akan berakhir bahkan sampai kedatangan Tuhan. Waktu saya baca ini saya nangkep Tuhan, inilah kegerakan keimaman. Sampai setiap orang mengerti, berdiri sebagai imam dan berdoa. Saudara, itu bukan KKR yang dibuat pendeta. Tapi itu benar-benar KKR yang dibuat oleh Roh Kudus sendiri. Makanya dengar tandanya, saya beritahu.
Saudara mengerti toh, kita ini siapa sih? Saya ini siapa? Apa orang terkenal di Indonesia? Tidak tahu. Tidak tahu saya. Siapa Fabian? Tapi lihat saudara tandanya. Sejak 2017 Tuhan buka pintu. Kenapa ada orang-orang yang sampai hari ini, bahkan Bali mempersiapkan kegerakan. Kota-kota, saya heran. Tuhan, ini bukan aku. Ini roh. Makanya kenapa Ibu Marlina membuat skripsi, dia bingung saudara. Sampai hari ini saya tahu itu pekerjaan roh. Saya hanya ngikuti roh. Roh ke Solo, saya berangkat Solo. Bukan saya saudara, maka itu saya selalu dikunci ketika saya mau membentuk sesuatu yang sifatnya jasmania, selalu hati saya itu keder saudara. Saya tidak bisa memaksa apapun saudara, tapi saya hanya melihat roh bekerja. Bagaimana yang dari Jakarta, dari Bali, dari Bandung, dari Purwo, dari semua itu roh. Kita tidak bisa mempercepat. Kita tidak bisa memperlambat, kita tidak bisa menambahi, dan kita tidak bisa mengurangi. Karena Allah bekerja pasti tepat pada waktunya, pada kehendaknya. Katakan amin. Saya berharap saudara yang kelompok saya eksklusif ini ngerti. Amin. Ngerti. Jangan cuman Anda yang hanya mikirkan, waduh Kemis rek, ya apa iki datang mau enggak? Waduh Selasa rek. Ya boleh pindah luar kota ya Mario. Ngomong Pak Fibi pindah wis streaming. Kan Pak Fibi gak tahu kita datang apa enggak. Lah kalau saudara cuman begitu aja. Kebingungan Anda itu hanya hal-hal perintah manusia. Gimana saudara Anda bisa menjadi eksklusif community? Gimana saya ini punya tim yang handal? Coba toh mulai ngerti sekarang gitu loh. September nanti NCC Internasional ulang tahun ke-6. Kemarin telepon mantan artis musik ya. Joe Tirta telepon, kami sudah tidak sabar ingin datang ke Janti. Loh siapa yang buat gitu? Pinter Fabianus ini. Makanya Tuhan Yesus itu kan pegel gitu loh sama orang-orang yang mendapatkan mujizat 5 roti 2 ikan. Pegel Tuhan Yesus itu. Ditinggal sama Tuhan Yesus ke seberang, ikut mereka. Mereka tanya, guru baru sampai ya? Apa jawab Tuhan Yesus? Loh kalau ditanya, guru baru sampai, jawabnya apa? Iya nak, baru sampai 1 jam yang lalu atau 5 menit atau 10. Apa jawabnya? Tolong carikan ayatnya yaitu. Kamu mencari aku supaya perutmu kenyang. Tersinggung enggak? Sama gini toh saudara, datang ke gereja. Edi, kamu datang supaya waret toh. Kamu tidak melihat tanda di sini. Metu besok sudah. Keluar. Tuhan Yesus keras enggak? Kira-kira sama Pak Fibi lebih keras mana? Lebih keras siapa? Tuhan Yesus kok. Ada ayatnya itu. Bu, saudara itu ngelihat tanda. Saya ajari doktrin keselamatan supaya saudara ngerti tanda. Maaf saudara ya. Kalau kamu tidak ngerti tanda di sini apa, berarti kamu bukan orang dalam. Kamu orang luar. Makanya kan minggu lalu saya katakan waktu pengajaran. Hafalkan pengumuman itu. Pelajari pengumuman itu, dihafalkan. Kalau zaman dulu saya sekolah itu mama saya yang memberi pertanyaan, jadi hafalan toh. Kalau bahasa Jawa itu mbedei, bahasa Indonesianya apa? Angel loh. Loh, enak loh bahasa Jawa. Mah bedeono mah kan gitu ya. Apa?
Bahasa Indonesianya apa? Bedei. Anda tahu bedei? Tebak-tebakan. Ma, bedek ono ma, itu biasanya. Langsung mama, ayo nomor 1. Hari Selasa ada apa di Janti? Oh tahu mah. Hari Rebo apa? Nah itu bedek-bedekan. Atau apa ya? Tebak-tebakan masakan. Yang memberi pertanyaan dan Anda harus menjawab. Diulang, diuji gitu aja. Ma uji saya ma. Oke kamu sudah belajar. Diuji. Itu orang dalam. Orang luar. Kamis. Pak Febi kok pakaian rapi kemana maunya? Apa enggak pengen nguntal orang ini? Tanya saya Kemis ketemu di jalan. Loh Pak Febi di mana? Itu jemaat sini loh. Pak Febi mau kemana? Eman tanganku. Eman. Apa enggak pengen nguntal? Amin. Ya, haleluya. Ketemu di setopan nih loh. Oke, hari Selasa. Pak Febi luar biasa ya. Mau kemana Pak? Pegel enggak? Pegel enggak? Apalagi keterlaluan minggu. Saya sudah pakai jas begini, naik mobil ketemu di setopan. Pak Febi, kok reces Pak? Mau kemana? Anda sebagai Tuhan, diapain orang ini? Coba tahu, diapain? Ngerti? Sabtu pagi, aduh Pak Febi mau apa pagi-pagi? Kok sama ibu pergi kok rajin ya pagi-pagi olahraga ta? Loh, Sabtu pagi dianggap aku nge-gym rek. Apa enggak gregetan toh? Ya. Pengen mecat enggak orang kayak gini? Coba saudara jadi saya gitu. Tolong pemusik yuk masuk. Jadilah saya gitu loh. Biar tahu rasa gregetan nih loh. Tak jambak maunya sama saya. Udah. Pegel aku, ya toh? Ngerti? Saudara, dengar. Kelompok kita eksklusif kalau di streaming itu karena saya menghargai orang-orang yang ingin dengar. Jadi saya tidak bisa dibatasi oleh streaming, bicara saya dengan kelompok saya. Cuman ini dibuka, enggak apa-apa. Karena ada orang-orang yang saya gembalakan juga. Ya. Pegel saudara. Tuhan Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda. Aduh saudara, doktrin keselamatan udahlah gak sampai sebetulnya. Kamu gak lihat tanda, tanda apa di Janti? Makanya orang berdoa 24 pintu gerbang surga kamu gak tertarik. Kata Tuhan Yesus, bangsa ini buta. Ada orang menyanyi, kamu tidak ikut sukacita. Ada orang menari, kamu tidak menari. Lihat sudah, bisa mengerti sekarang. Itu kan terjadi di gereja. Siapa yang peduli? 24 pintu gerbang surga yang sudah kita lakukan itu apa? Ini masih berkenaan dengan doktrin keselamatan saudara. Supaya saudara tahu bahwa saudara ini memang orang-orang yang sudah diselamatkan gitu loh. Ada tanda dalam keselamatanmu itu ada. Walaupun ini kan belum selesai saya. Hanya karena kenyang, tidak lihat tanda. Tidak ada getaran. Semuanya cari kepentingan sendiri. Ekonomi terus saya ngomong. Kapan loh kita tidak ngomong ekonomi? Isunya selalu ekonomi lah, ekonomi lah, ekonomi lah. Ngapain isu ekonomi itu? Cari tanda Tuhan hadir. Tuhan bergerak. Kok bisa NCC internasional itu buka? Kok bisa? Kalau di situ ada tanda, Anda bergerak. Anda tahu itu Tuhan. Yohanes 3 ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia. Melainkan untuk apa? Menyelamatkannya oleh dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum.
Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia. Tetapi manusia lebih menyukai apa? Kegelapan. Jelas. Ya. Manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Makanya orang yang tidak mau ke gereja karena perbuatan jahatnya jangan sampai nampak. Dia sembunyi, saudara. Tapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang. Supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Nyata, saudara. Jadi hal yang awal ini, pastikan bahwa Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Dan Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang yang terpanggil. Saudara orang yang dipilih karena tidak ada seorang pun bisa mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus dan ditarik oleh Bapa sendiri. Maka itu Bapak Ibu Saudara yang percaya kepada Tuhan Yesus, saudara harus yakin bahwa saudara sudah mendapat hidup kekal. Walaupun ini to be continue. Karena nanti kita akan tanya percayanya bagaimana. Kalau saya diberi waktu 1 jam lagi, saya akan masuk lagi. Tapi karena waktu setelah ini perjamuan kudus. Nanti sore saya akan khotbah, mungkin akan mengulangi lagi. Karena khotbah gembala. Kalau sore saya lanjutkan tentang percaya apa, kasihan yang saudara kita yang sore. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari saudara bersyukurlah. Di awal ini bersyukurlah. Kelanjutannya bagaimana? Ikuti saya. Kalau saudara tidak bisa hadir, ikuti streaming. Khotbah-khotbah saya itu. Kalau saudara melihat tanda, maka engkau akan merasakan hal yang luar biasa. Sekali lagi, sebentar kita perjamuan kudus. Dengar. Saudara tahu kok kamu selamat apa enggak? Saudara tahu kok kamu hidup benar atau tidak? Maka itu kesempatan ini minta ampun. Minta ampun supaya engkau setelah menerima perjamuan kudus, engkau tidak melakukan lagi. Dan setiap hari saudara harus minta ampun. Anda tahu, Anda tidak benar. Saudara yang merokok, minta ampun. Saudara yang terikat minum-minuman keras, pornografi, minta ampun. Saudara yang tidak tertarik sama sekali dengan ibadah, Anda hanya tertarik hari Minggu, minta ampun. Ini kesempatan Anda. Ada orang tanya, Pak gimana? Ngambil enggak Pak? Ambil. Kalau kamu percaya Tuhan Yesus. Kalau enggak percaya, jangan ngambil. Karena tanda orang diselamatkan, dia ambil perjamuan kudus. Anak-anak juga begitu. Mengambil perjamuan kudus untuk bertobat. Yang kecanduan game, yang aras-arasan ke gereja, bertobat. Ambil perjamuan kudus, tapi bertobat. Saudara yang tidak baca Alkitab tiap hari, bertobat. Kesempatan ini, bukan tidak terima loh. Setelah Anda menerima, ada kuasa bekerja. Tuhan akan mengubahkan, tapi kamu niat. Gimana Pak kalau setelah saya terima, godaan lagi Pak, berjuang. Kalau jatuh Pak, bertobat. Tapi kalau kamu sungguh-sungguh bertobat, kamu dimampukan. Yang biasa ngelihat film porno, yang biasa ngomong kotor,
hatinya kotor. Tahu kok kamu itu. Tahu banget kamu itu siapa. Tobat. Sebab jika engkau tidak bertobat, maka yang terjadi lebih buruk. Mengapa ada orang-orang yang tidak bisa pulih hidupnya? Kenapa ada orang-orang yang tidak berubah hidupnya? Karena mereka menerima perjamuan kudus tanpa pertobatan. Kecuali kita tidak ngerti, belum lahir baru, dulu tidak ngerti ya saya makan aja. Saudara yang masih punya kepahitan, belum mengampuni, cepat bertobat. Tuhan Yesus masih kasih kesempatannya, dia belum datang. Memang Tuhan Yesus datang awal tidak menghakimi dunia. Tapi di surga akan datang kembali sebagai hakim. Amin. Mari.